Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi dengan menggunakan turunan. Nah, kapan sih suatu fungsi itu mencapai nilai maksimum atau minimumnya? Jadi, misalkan kita punya suatu fungsi fx, begitu ya. Nah, fungsi fx ini akan mencapai nilai maksimum atau nilai minimumnya pada saat turunan pertamanya itu sama dengan 0. Ya. Jadi kita harus mencari turunan pertama dari fungsi tersebut dan kita sama dengankan 0. Lalu kita menentukan nilai x yang membuat turunan pertamanya itu 0. Maka pada saat itulah fungsinya mencapai nilai maksimum atau minimum. Contohnya ini. Seorang anak melempar batu ke atas. Nah, ketinggian batu dalam satuan meter pada saat T detik itu mengikuti rumus fungsi ini. 4 plus 16T min 16T kuadrat. Tentukan ketinggian maksimum yang dapat dicapai batu tersebut. Nah, ini fungsinya dalam T ya, bukan dalam X. Jadi kita turunkannya juga dalam T. Di sini fungsinya adalah Y sama dengan 4 plus 16T min 16T kuadrat. Berarti Y-nya ini sebenarnya adalah Ft, fungsi dengan variabel bebas T. Ini 4 plus 16T min 16T kuadrat. Nah, dia akan mencapai nilai maksimum dicapai pada saat turunan pertamanya 0. Turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi kita harus cari turunan pertamanya dulu. F aksen T. Nah, turunan dari 4 itu adalah 0. Turunan dari 16T itu adalah 16. Min turunan dari 16T kuadrat itu adalah 32T. Ini harus sama dengan 0. Jadi 16 min 32T itu sama dengan 0. Kita pindah ruas. 16 sama dengan 32T. Jadi berapa T-nya? T itu sama dengan 16 per 32. Kita pindahkan ke sini. Berarti T-nya sama dengan 16 per 32 itu berapa? Setengah. Jadi, batu mencapai ketinggian maksimum pada saat T-nya adalah setengah detik gitu. Mencapai ketinggian maksimum pada saat waktunya T-nya itu adalah setengah detik. Gitu ya, T-nya setengah detik. Nah, apakah ini yang ditanyakan? Oh, tidak. Yang ditanyakan adalah tentukan berapa ketinggian maksimumnya. Berarti ketinggian maksimum itu dicapai pada saat T 0,5. Sehingga ketinggian maksimumnya harus kita substitusikan si 0,5 ini ke dalam fungsi semula. Ketinggian maksimum berarti ini adalah F 0,5. Begini ya. Bukan F aksen loh ya, F. Berarti kita kembalikan ke fungsi F-nya. Ke fungsi semulanya ini. Atau Ft-nya. Ini. Sama ya. Jadi F
0,5 ini sama dengan 4 ditambah 16 kali 0,5 dikurangi 16 kali 0,5 kuadrat. Sama dengan 4 ditambah 16 kali 0,5 atau 16 kali setengah berarti 8 ya. Dikurangi 16 kali 0,5 kuadrat. 0,5 kuadrat berarti sama dengan 0,25 atau seperempat. Berarti 16 kali seperempat itu 4. Gini ya. 4 tambah 8 dikurangi 4 sama dengan 8. Satuannya nanti adalah meter. Sesuai dengan satuan ini. Ketinggian dalam meter. Jadi, ketinggian maksimum yang dicapai batu itu adalah 8 meter. Seperti ini caranya. Jadi yang harus diperhatikan di sini, suatu fungsi mencapai maksimum atau minimum pada saat turunan pertamanya sama dengan 0. Kalau fungsinya kuadrat, berbentuk ax kuadrat plus bx plus c, atau tidak harus x ya, ini kalau ini x. Kalau t ya berarti at kuadrat plus bt plus c. Pokoknya pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 2. Ini kuadrat begini. Maka dia hanya akan mencapai 1 kali puncak. Bisa jadi puncaknya itu di maksimum atau di minimum. Berarti hanya ada 1 nilai maksimum atau 1 nilai minimum. Kalau di kasus ini, berarti 1 puncaknya ada di maksimum. Tapi kalau fungsinya dia tidak dalam bentuk kuadrat, maka harus dicari lagi. Bisa jadi dia memiliki maksimum dan juga memiliki minimum. Seperti itu ya. Nah, mari kita lihat contoh yang kedua. Sebuah perusahaan mendapatkan proyek yang dapat diselesaikan dalam waktu X bulan dengan biaya setiap bulannya ini 9X ditambah 100 per X min 108 juta rupiah. Ini X bulan ya. Ini setiap bulannya seperti ini. Agar biaya yang dikeluarkan minimum, tentukan waktu yang diperlukan oleh perusahaan tersebut untuk menyelesaikan proyeknya. Nah, jadi waktu yang digunakan ini kan X bulan. Setiap bulannya biayanya sekian. Berarti biaya proyek untuk X bulan, kan ini menyelesaikan selama X bulan gitu ya. Makanya di sini kita perlu mencari biaya proyek untuk X bulan. Ini berapa? Dia adalah X dikalikan dengan 9X ditambah 100 per X dikurangi 108. Begini. Nah, kita hitung. X dikalikan 9X menjadi 9X kuadrat. X dikalikan 100 per X menjadi 100. X dikalikan min 108 menjadi min 108X. Seperti ini. Ini biaya proyek untuk X bulan. Ini misalkan saya beri fx gitu ya. Namanya adalah fx, katakanlah seperti ini. Nah, agar biaya yang dikeluarkan minimum. Kapan biaya itu akan minimum? Dia akan minimum pada saat turunan pertamanya sama dengan 0. Biaya minimum dicapai pada saat turunan pertamanya atau f aksen x-nya sama dengan 0.
Berarti kita harus cari f aksen dulu, f aksen x. Nah, kita lihat. Pertama kita punya 9x kuadrat. Turunannya adalah 18x. Lalu ada 100. Turunannya adalah 0. Kemudian ada min 108x. Turunannya adalah min 108. Ini harus sama dengan 0. Seperti ini. Lalu kita pindah ruas. Kita harus pindah ruas. Berarti ini 18x min 108 sama dengan 0. Begini ya. Berarti 18x sama dengan 108. X-nya berapa? X-nya adalah 108 dibagi dengan 18. Berapa ini? Nilainya adalah 13,5. 108 dibagi 18. Hasilnya adalah 6. Oke, salah. 108 dibagi 18 adalah 6. Artinya apa? Waktu yang diperlukan agar biayanya itu minimum adalah 6 bulan. 6 bulan pengerjaan proyeknya. Jadi, ini sudah sampai kesimpulannya nih. Agar biaya yang dikeluarkan minimum, tentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Nah, ini berarti kesimpulannya kita sesuaikan dengan pertanyaannya. Jadi, waktu yang diperlukan perusahaan untuk menyelesaikan proyek agar biaya minimum adalah 6 bulan. Oke, seperti ini ya contohnya. Nanti akan kita lihat contoh-contoh yang lain. Nah, silakan dipelajari 2 contoh ini dulu. Setelah ini kita latihan untuk menyelesaikan, menentukan nilai maksimum minimum dari suatu fungsi. Oke, selamat belajar. Sekian dulu video kali ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.